Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kita akan belajar mengenai perkelahian dua bangsa di dalam kandungan Ribka, istri Ishak. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Kita akan membuka kitab Kejadian pasal 25. Ayat yang ke-22, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dan dua suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Satu bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalamnya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Kawan sehati dalam Tuhan, yang menarik di sini adalah kata bertolak-tolakan, yang merupakan terjemahan dari kata Ibrani ratsas. Ratsas yang artinya menghancurkan atau menindas atau menganiaya. Alkitab bahasa Inggris King James Version menerjemahkan struggle yang bisa kita pahami sebagai berjuang, berkelahi, atau bertarung. Ribka begitu sangat kesakitan karena di dalam kandungannya ada perkelainan, ada pertarungan, ada usaha untuk menindas, menganiaya, dan menghancurkan satu sama lain. Ribka begitu dekat dengan putus asa ketika menahan sakitnya itu sampai dia berkata kepada Tuhan, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Seolah hidupnya tidak berarti, dipenuhi dengan kesakitan, mengapa aku harus hidup? Tuhan memberitahu, Tuhan menjawab, ada dua bangsa besar di dalam rahimmu. Mereka berkelahi, saling menindas dan berusaha menghancurkan. Tetapi yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan yang tua akan menjadi hamba yang muda. Apa artinya? Kemenangan ada di pihak yang muda. Sehingga yang tua menjadi hamba yang muda. Yang lahir pertama dalam arti ini kakak akan menjadi kalah dengan yang lahir kedua adik. Esau akan dikalahkan dan akan menjadi hamba Yakub, adiknya. Kawan sehati dalam Tuhan, ini tidak biasa. Ini bertentangan dengan tradisi waktu itu. Biasanya yang sulung, yang pertama yang akan menjadi utama dan baru yang kedua. Tetapi Allah sudah menetapkan sejak dalam kandungan, sejak masih masa calon bakal anak. Yang muda akan menjadi yang utama daripada yang tua. Oh, kita bisa berteriak, Allah tidak adil. Allah menyalahi adat kebiasaan. Masa yang kedua lebih daripada yang
pertama? Masa yang muda jauh lebih utama daripada yang tua? Kawan sehati dalam Tuhan, siapakah kita sehingga kita dapat menuduh Allah tidak adil? Dia Maha tahu, Dia Maha kuasa, Dia penuh kasih, Dia berdaulat, dan hikmat-Nya tak terselami oleh akal kita. Bukankah Ismail juga yang pertama? Tetapi Ishak yang kedua yang menjadi ahli waris Bapak beriman. Dan lebih jauh lagi, anak yang pernah lahir pertama kali di dunia ini, Kain. Tetapi Habel lah yang persembahannya diterima Allah. Kita tidak banyak tahu, tapi percayalah dan ikutilah ketetapan Allah sekalipun banyak kali memang kita tidak mengerti. Pasti Anda akan menerima kepuasan hidup dan diberkati lebih jika kita mempercayai dan mengikuti ketetapan Tuhan. Ingatlah ilustrasi Tuhan Yesus dengan anak yang hilang. Dikatakan yang bungsu bertindak nakal, menghamburkan dan menghabiskan harta ayahnya. Sementara yang sulung, dia manis di rumah. Tetapi ketika si bungsu pulang, Bapa menerima dan memestakan dengan meriah kepulangan si bungsu itu. Apa yang terjadi? Si sulung marah. Si sulung tidak terima. Si sulung merasa terabaikan. Tetapi apa kata ayah? Apa kata Bapa? Dalam Lukas pasal 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apakah Anda menjadi anak sulung atau anak bungsu dalam keluarga? Apakah Anda yang pertama atau ketiga atau selanjutnya atau bahkan anak tunggal semata wayang? Yang penting Anda kenal Allah dan rencananya. Selalu bersama Dia. Maka kepunyaan Allah juga kepunyaan kita. Kita akan menikmati berkat dan pemeliharaan Allah secara khusus, tetapi juga istimewa. Percayalah, Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini, Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu itu menjadi darah daging kami. Apakah kami lahir sebagai anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga atau anak keempat dan seterusnya. Bahkan ataupun kami adalah anak tunggal. Ajar kami untuk mempercayai kebaikan-Mu. Buat kami selalu rindu bersama-Mu dan menikmati persekutuan dengan-Mu. Karena dengan demikianlah kami dapat merasakan penyertaan, pemeliharaan yang senantiasa dapat kami rasakan. Dan kami percaya Tuhan pasti memberkati kami. Kami menikmati pemeliharaan, penyertaan Tuhan selamanya. Karena iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.